Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kembali saya akan hadirkan satu pandangan yang sangat keras menurut saya dari seorang aktivis tahun 1998, yaitu Faisal Assagaf. Yang mengatakan jika Anies dijegal maka people power atau kekuatan rakyat tak bisa dihindari, katanya. Nah, saudara sekalian, memang akhir-akhir ini kita sekelompok orang, ya, beberapa kelompok telah menyuarakan tentang akan ada arus besar atau people power, tujuannya untuk menggoyang pemerintahan Jokowi. Bahkan lebih jauh dikatakan bahwa mereka, seperti yang dilakukan oleh aktivis yang lain, mengatakan bahwa pada tanggal 10 Agustus akan turun besar-besaran rakyat untuk menjatuhkan atau melawan pemerintahan Jokowi. Nah, saudara sekalian, saudara Faisal Assagaf ini awalnya adalah pendukung pada periode pertama, pada pemilu 2004, Pilpres 2014. Dia ini termasuk bagian dari pendukung Pak Jokowi. Tapi ketika pada Pilpres 2019 sampai ke sini, kelihatannya agak kritis. Sudah cukup, termasuk akhir-akhir cukup kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Nah, Faisal Assagaf ini adalah seorang aktivis yang berasal dari Maluku, kalau tidak salah, yang sejak tahun 1998 telah bergabung dalam gerakan mahasiswa untuk menjatuhkan rejim Orde Baru, yaitu Pak Harto, yang dipimpin oleh Pak Harto pada waktu itu. Nah, berita yang kita ambil, berita tanggal 16 Juni 2023 ini kita ambil dari, saudara sekalian, dari konten islam.com, ya, yang baiklah, nanti coba kita bacakan pandangan Faisal Assagaf ini terhadap situasi hari ini. Apakah memang upaya penjegalan terhadap Capres Anies Baswedan oleh rejim ini atau pihak-pihak yang tergabung dalam rejim ini masih masih berlangsung atau bagaimana? Nah, oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, marilah kita coba mendengarkan apa yang disampaikan oleh Faisal Assagaf ini. Kritikus Faisal Assagaf menyebut ia tak terlalu memfokuskan pada wacana perubahan sistem pemilu. Apakah sistemnya akan terbuka atau tertutup? Sebagaimana kita tahu bahwa sistem pemilu yang dimintakan pendapat ke Mahkamah Konstitusi kemarin sudah diputuskan, dan Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka, ya. Artinya PDIP dan rekannya termasuk Yusril Iza Mahendra PBB yang mengajukan gugatan untuk kembali ke sistem proporsional tertutup itu sudah kalah. Mereka kalah. Artinya gugatan mereka tidak disetujui, dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab sejak gugatan itu muncul telah ditolak keras oleh 8 parpol, ungkapnya. Lebih jauh ia mengatakan apa yang berlangsung selama ini hanya serimulat politik. Mahkamah Konstitusi, PDIP, dan Istana tidak mungkin nekat bertindak konyol. Semua itu cuma serimulat politik dan banyolan saja. Tujuan untuk menjebak dan menghardik oposisi, jelasnya. Mestinya elemen pro perubahan fokus menggalang kekuatan koalisi parpol untuk pastikan Anies Baswedan sebagai tokoh sentral perubahan tidak dijegal. Karenanya ia menyarankan elemen pro perubahan fokus saja memastikan Anies Baswedan tidak dijegal di dalam pemilihan presiden. Jejaring oposisi harus lebih jeli dan cerdas untuk menghindari berbagai isu yang diproduksi oleh agen status quo yang tujuannya mengobrak-abrik soliditas oposisi, terangnya. Selanjutnya, Faisal Assagaf mengatakan, tidak ada cara lain yang efektif untuk terus bergerak
secara konstruktif selain memperkuat parpol pro perubahan dan lebih agresif menggalang konsolidasi people power atau kekuatan rakyat sebagai ikhtiar mencegah penjegalan dan kecurangan. Tentu yang dimaksud penjegalan capres dan kecurangan pemilu dan Pilpres 2020 pada 2024 mendatang. Dia mengatakan selanjutnya, bila kedaulatan politik rakyat terus diobrak-abrik untuk menjegal Anies dan partai koalisi, maka pilihan people power atau kekuatan rakyat tidak bisa dihindari. Intervensi kekuasaan harus dilawan melalui solidaritas rakyat secara tegas. Kemudian dia mengatakan selanjutnya bahwa menghimbau rapatkan barisan, lawan seluruh modus-modus jahat dari praktek kekuasaan yang semena-mena. Semakin solid dan agresif oposisi menyuarakan perubahan, semakin terbuka peluang bagi rakyat mengakhiri ketidakadilan, tandasnya, mengakhiri pendapatnya. Saudara sekalian, itulah yang disampaikan oleh Faisal Assegaf tadi, cukup keras, dan dia sejalan dengan beberapa kelompok yang menyuarakan tentang perubahan terhadap rejim ini dan menyuarakan untuk dilakukan people power, mengoreksi apa yang dilakukan oleh rejim ini yang dianggap sudah keluar dari jalur cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kelihatannya dari suara dari seorang aktivis seperti Faisal Assegaf ini membuat koalisi yang tergabung dalam partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan dan persatuan ini mendapat suntikan energi penyemangat dari seorang aktivis seperti Faisal Assegaf, dan tentunya dalam hal ini adalah juga Anies Rashid Baswedan. Kan jelas beliau memihak, bukan soal memihaknya, tetapi dia tidak ingin demokrasi ini dirusak oleh dengan cara-cara yang cacar rejim yang boleh dikata tanda petik zalim untuk mencoba menghambat oposisi atau menghambat calon presiden dari oposisi. Nah, atau dari gerakan perubahan yang digagas oleh Capres Anies Rashid Baswedan. Demikianlah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, informatif, dan mencerahkan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.